Nah, sekali ini saya ada mencoba melakukan transaksi penjualan sell di gold XAU USD. Nah, jadi tadi ini kebetulan bisa dapat entry di atas ya. Hanya mau memanfaatkan tren yang saat ini berjalan dalam keadaan penurunan seperti ini. Jadi hanya mau memanfaatkan mengikuti tren tersebut. Jadi awalnya saya mencoba mencari peluang di time frame M5 di M5 ini. Nah, ini dia. Jadi pada saat saya melihat chart membukanya tadi ini harga berada di sini. Nah, di sini nih, di line merah ini. Nah, setelah itu waktu saya melihat di sini adanya potensi supply yang dimana supply ini masih dalam keadaan belum tersentuh. Nah, jadi tadi ini sudah entry-nya sudah saya partial close. Pada saat harga di sini saya sudah ambil keuntungan lebih kurang 90% yang berjalan tadi dari sini. Nah, sisanya saya sisakan ada ya, tinggal lot ini disisakan. Biarkan berjalan dengan harapan mau di TP-kan di area ini. Semoga aja masih mau menyentuh area TP tersebut. Oke, jadi hanya memanfaatkan supply yang masih dalam keadaan segar. Belum pernah dicoba satu kali pun. Jadi pada saat harga berada di sini, dia naik ke atas, saya malah mencari lagi area yang bagus untuk entry. Jadi tadi ketemulah hal seperti ini. Saya entry di sini, stop loss saya letakkan tepat di atas zona supply ini. Hanya sedikit membedakannya, saya tambahkan selisih daripada spread yang berjalan ini. Makanya ya kita perlu yang namanya alat bantu indikator seperti ini, indikator untuk mengetahui jumlah spread aja. Jadi kalau dalam hal ini awalnya saya letakkan di sini ada risiko lebih kurang 150-an poin, 15 pips ya, lebih kurangnya. Oke, jadi pada saat harga berjalan naik ke atas, saya letakkan, tidak saya pending order ini saya langsung buat instant sell. Karena kan sewaktu membuka chart melihat peluangnya ada. Terus kembali dulu ke M5. Jadi patokannya saya hanya melihat di sini. Satu ya. Nah, ini kan awalnya zona demand yang dimana harga naik ke atas mereaksi supply yang ada di sini. Nah, mereaksi supply dan dia drop mereaksi demand di sini. Harga naik lagi ke atas. Setelah itu drop. Ya, saat ini harga drop. Jadi patokan saya tadi area demand ini saya melihatnya sudah tidak bagus lagi dikarenakan apa? Sudah adanya satu pergerakan yang menyentuh di sini. Ya, ini. Setelah itu ini yang kedua. Jadi pada saat di sini ada supply, ya saya hanya memanfaatkan supply ini ya, untuk menjadi tempat entry dengan meletakkan risiko di atas zona supply ini. Nah, dan ternyata harga drop mereaksi kembali area supply ini, demand ini, tetapi lebih tepatnya demand inilah yang direaksi oleh harga. Demand yang tercipta baru ini. Nih. Harga naik hanya melakukan korektif, setelah itu dia melakukan penurunan kembali. Jadi pada saat harga ini sudah di-engulf, ini di breakout, melakukan lagi korektif ke atas dan drop lagi. Jadi alasannya kenapa entry sell di sini ya dikarenakan itu tadi aksi daripada yang dibuat oleh harga hanya memanfaatkan itu semua.
harga datang ke supply, saya pun melakukan entry sell. Dan lihat juga salah satu patokannya, kalau dilihat di sini ada yang namanya itu pemadatan ya. Harga membuat pemadatan, dia naik dengan momentum yang sangat pelan. Setelah itu membuat liquidity hanya untuk mengambil orderan, setelah itu drop. Dan kalau mau dikaji lebih dalam lagi di M1 ini, kalau dilihat kenapa terjadinya pergerakan fake out, ya sementara di sini memang ada setup untuk bisa kita gunakan menjadi fake out. Nah, dimana ada resisten, support become resisten, di atasnya ada supply. Jadi bisa dimanfaatkan hal ini. Jadi harga melakukan pergerakan fake out, setelah itu dia drop ke bawah. Jadi selalu perhatikan, selalu lihat apa saja aksi yang dilakukan oleh harga. Manfaatkanlah itu semua. Nah, jadi pada saat ini breakout engulf zona demand ini di time frame M1 ini, harga membuat korektif, membuat pergerakan koreksi, setelah itu drop kembali. Kenapa drop kembali di sini? Nah, secara apanya, kalau support resisten di sini ada support ya. Nah, di sini ada support become resisten. Nah, dan lebih tepat lagi kalau di sini bisa diapakan juga, mau dikaji lagi lebih apa? Bisa terjadi memanfaatkan zona swap, yang dimana ini tadi demand tidak direaksi, terus berubah fungsilah demand ini menjadi supply. Terus ada di sini support, ada potensi bisa menjadi support become resisten, apalagi support ini harga ini langsung melakukan clean breakout seperti ini dengan momentum yang bagus yang kuat seperti ini. Biasanya harga akan melakukan pembalikan. Nah, ditambah lagi dengan adanya swap, demand berubah menjadi supply, potensi seperti inilah yang kita manfaatkan. Tinggal hanya keberanian kita saja, kelola money management untuk menempatkan resiko. Nah, jadi ukur dulu semua resikonya untuk melakukan transaksi. Jadi lebih bijak aja memanfaatkan pergerakan pasar ini. Jadi semakin kita bisa melihat aksi-aksi yang dibuat oleh harga ini, ya mudah-mudahan ya kita bisa memanfaatkan itu semua untuk mencari pundi-pundi keuntungan di pasar forex. Oke, itu saja. Dan saat ini sudah running profit sebanyak 1.200-an poin, 12-an pips. Jadi harapannya itu saya TP-kan di sini ini lebih kurang mau mengambil 2.000 poin, 20 pips. 200 pip ya. Mudah-mudahan saja bisa sampai targetnya di situ, dan ini sudah saya partial close. Lebih kurang tadi ada 90% dari keuntungan yang berjalan pada saat harga masuk ke area demand di M5 ini. Demand mana demand? Nah, ini kan ada demand nih, hanya mengambil supportnya saja. Saya langsung partial close kan. Mudah-mudahan harga masih berlanjut mengambil area TP yang sudah saya letakkan di harga ini. Yang jelas entry ini sudah aman dikarenakan apa? Saya sudah melakukan break even point di sini. Saya meletakkan lebih kurang ada 0,02 poin ya. Lebih kurang ada 2 poin saya letakkan di sini stop loss plus trailing stop, yang tadinya begini nih, stop loss di sini kan. Nah, setelah saya melakukan partial close ini tadi, nah sisa yang berjalan ini stop loss ini yang di sini ini saya pindahkan kemari. Inilah break even point. Jadi apabila nanti harga berlanjut ke atas menyentuh harga ini, orderan kita akan terclose otomatis tanpa adanya kerugian. Jadi di mana kita ya tetap mendapatkan keuntungan. Keuntungannya di mana? Pada saat saya mempartial close-kan di sini. Jadi ini kenapa dibiarkan saja, harapannya agar bisa mencapai ke area TP yang telah diletakkan pada harga ini.
Semoga aja bisa sampai ke situ. Jadi selalu pahami aksi-aksi yang dibuat oleh harga, ada compression, ada ingam, ada breakout, ada yang namanya melakukan sifatnya itu pergerakan korektif. Nah, terus selalu perhatikan zona-zona supply dan demand, waspadailah zona-zona tersebut.